Inilah gurita bisnis Ustadz Yusuf Mansur, dari kuliner, pesantren, hingga punya saham di Bank BRI Syariah dan Tempo. Maka inilah indahnya lautan harta di tangan orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh jadi inilah Ustadz terkaya di Indonesia. Lah kalau bukan Ustadz Yusuf Mansur, siapa Ustadz yang lebih kaya darinya? Kayaknya nggak ada. Semua kalah dari Ustadz Yusuf Mansur. Dari pundi-pundi uangnya, dari gurita bisnisnya dan sebagainya. Game bisnisnya sudah tidak bergaung. Bisnis penerbitannya tidak ramai, TV-nya sepi. Begitupun divisi bisnisnya yang lain di bawah manajemen Kolbu. Dan sebagainya dan sebagainya. Terus siapa lagi? Ustadz Guntur Bumi, Ustadz Solmed. Kemarin aja soal rokoksin herbal 2 juta rupiah itu sampai ribut, sampai terendus media. Terus siapa lagi? Ustadz Abdul Somad. Tidak, Ustadz Abdul Somad tidak berbisnis. Kalaupun ada berbisnis, masih dikit lah, kecil. Wah, Ustadz Adi Hidayat. Kalau beliau sangat khusyuk dengan dakwahnya. Beliau khusyuk dengan dakwahnya saja, tidak tertarik bergelut dengan dunia bisnis dan duit. Maka percaya saja, Ustadz Yusuf Mansur lah Ustadz terkaya di Indonesia. Usut punya usut, dai tenar, kondang ternama terkenal ini ternyata memiliki gurita bisnis yang bisa dibilang sangat kinclong. Gurita bisnis yang sangat menggiurkan, menghasilkan cuan besar hingga melambung ke angkasa raya. Bahkan beberapa investasi yang Ustadz Yusuf Mansur lakukan berada dalam ranah strategis karena tercatat dalam korporasi kelas berat, kelas raksasa, kelas besar. Tayangan kurang dari 10 menit ini tidak sanggup, tidak cukup untuk menghitung dan mengurai gurita bisnis Ustadz Yusuf Mansur dan penghasilannya. Perlu live streaming berjam-jam untuk membahas duit Ustadz Yusuf Mansur yang tersebar luas seluas samudra Atlantik, yang dihasilkan dari banyaknya divisi bisnis Ustadz Yusuf Mansur. Apa saja bisnis yang dilakoni oleh Ustadz Yusuf Mansur? Maka berikut ini adalah ulasannya. Restoran atau kuliner. Dalam unggahan di Twitter Ustadz Yusuf Mansur beberapa waktu yang lalu, Ustadz Yusuf Mansur menyebutkan bahwa dari grup usaha berlabel Warweng saja banyak memiliki lini usaha kuliner atau makanan ala barat berlabel Steak and Shake. Kemudian Yusuf Mansur juga mengaku dirinya memiliki andil duit dalam keberadaan restoran bebek goreng Haji Slamet. Ada lagi The Icon Grill Stick, ada lagi The Penyeter, dan lain-lain lagi. Pemilik saham BRI Syariah dan media Tempo. Investasi saham rupanya tidak luput dari bidikan mata bisnis Ustadz Yusuf Mansur dalam upaya menghasilkan uang atau cuan atau pundi-pundi keuntungan keuangan. Terbukti Ustadz Yusuf Mansur tercatat menjadi salah satu pemilik bank PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Terbuka BRI Syariah melalui sejumlah saham perseroan yang digenggamnya. Juga bank milik Haritanu Sudibyo yang dibeli dengan merogoh 80 miliar. Tidak hanya itu, nama Ustadz Yusuf Mansur juga tercantum pula dalam jajaran pemegang saham PT Info Media Digital atau Tempo. Ustadz Yusuf Mansur juga dilaporkan mempunyai 5% saham Tempo dengan valuasi sebesar 27 miliar. Ustadz Yusuf Mansur juga menjadi orang terpenting dalam perusahaan pembayaran digital Paytren yang kabarnya siap melepas saham di pasar bursa pada kuartal 3. Agen perjalanan. Sebelum pandemi atau wabah melanda, nama agen wisata perjalanan wisata hati Tour and Travel sempat berkibar kencang karena sukses memberikan pelayanan transportasi kepada konsumennya. Ustadz Yusuf Mansur juga diketahui menjadi salah satu tokoh sentral dalam pengembangan Biro Perjalanan Darul Quran Tour and Travel. Namun seiring wabah COVID-19, aktivitas bepergian mengalami tekanan. Kemudian tekanannya cukup hebat seiring dengan anjuran untuk mengurangi mobilitas. Hal tersebut kemudian berdampak pada bisnis yang dikembangkan oleh tokoh agama atau agamawan sekaligus pebisnis ini. Beli hotel dari usaha patungan. Lini bisnis inilah yang malah nyata-nyata, tampak mata, terbuka sekali, telanjang, jelas-jelas mengundang sejumlah kontroversi, setidaknya bila dibandingkan dengan sektor usaha lain. Pasalnya, Ustadz Yusuf Mansur yang sebenarnya bernama Jam'an Nur Khotib itu disebut tengah menghadapi perkara hukum yang diajukan oleh mitra bisnisnya.
Ihwal cerita dimulai saat Ustadz Mansur itu berniat mengembangkan usaha sektor properti dengan mengakuisisi ratusan unit kamar Kondontel Moyavidi di Sleman, Yogyakarta. Guna memuluskan langkah ekspansi tersebut, Ustadz Mansur lantas menghimpun pendanaan, menghimpun dana patungan secara patungan dana atau bahasa kerennya investasi, mengundang investor, umat atau warga atau masyarakat seharga 2,7 juta rupiah. Nah, belakangan ada 5 orang partner bisnis Ustadz Mansur yang merasa tidak puas dengan skema usaha yang dijalankan Ustadz Mansur itu. Alhasil, kelima orang itu kemudian rame-rame menggugat Ustadz Mansur, atau Ustadz Yusuf Mansur dituntut membayar nilai kerugian sebesar 5 miliar dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang itu, Ustadz Yusuf Mansur menang. Ustadz yang dituntut 5 miliar itu memenangkan sidang. Namun perkara masih belum selesai. Ada beberapa korban dana patungan itu yang hingga kini masih mengajukan tidak hanya tuntutan tetapi juga pelaporan ke polisi di 3 kota besar dan mengirimkan somasi. Belum lama ini sejumlah emak-emak kembali mensomasi Ustadz Mansur. Mereka adalah para peserta investasi patungan usaha yang sempat dibuat Ustadz Mansur dulu sekitar tahun 2012. Nah, surat somasi itu datang dari kantor pengacara Ikhwan dan rekan September lalu. Mereka, 3 orang itu adalah peserta atau nasabah atau jamaah investasi patungan usaha Hotel City yang digerakkan oleh Ustadz Mansur pada tahun 2012-2013. Kali ini ada 3 orang yang melayangkan somasi, yaitu Lili Herlina, Umi Latif, dan Nanang Budianto, asalnya dari Jawa Tengah. Mereka menunjukkan surat bukti keikutsertaan mereka dalam program patungan usaha untuk pendirian dan pengembangan apartemen dan Hotel City tahun 2012 yang lalu itu. Ketiganya memiliki bukti transfer sebesar 10 juta, ada lagi yang 12 juta. Setelah mentransfer, mereka mendapatkan surat atau bukti sertifikat telah mengikuti program patungan usaha apartemen dan Hotel City. Dalam bukti surat ikut sertaan yang ditandatangani oleh Ustadz Yusuf Mansur sendiri tercantum syarat dan ketentuan, antara lain akan diberikan bagi hasil keuntungan sebesar 8% setahun dan akan dibayarkan setelah 1 tahun dari tanggal penetapan. Namun faktanya sampai saat somasi itu dilayangkan tidak ada kewajiban itu, tidak melakukan kewajiban yang telah ditetapkannya sendiri. Ternyata lautan harta itu menyimpan luka. Wis tah.